Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, terima kasih banyak ya buat Anda yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari Anda, channel ini terus berkembang ya. Kali ini saya mau memberikan informasi, ini penting banget ya. Menurut saya ini penting banget. Kenapa saya bilangin ini penting banget? Mengingat memang banyaknya orang-orang yang mengikuti orang-orang nakal di luar sana yang mana dengan dalih menyelesaikan pinjol legal, mengambil pinjol ilegal, habis itu menjebol pinjol-pinjol yang katanya semi legal. Padahal saya sudah konfirmasi sama Anda bahwasannya pinjol itu tidak ada yang namanya semi legal, tapi Anda selalu diperbodoh dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh dari si perampok online. Dan pada akhirnya di sini OJK terang-terangan menyampaikan di sini, hati-hati buat Anda semuanya, yang mana pinjam uang dengan sengaja dan tak bayar tidak akan dilindungi oleh undang-undang perbankan lagi. Ya, jadi Anda semuanya hati-hati banget. Saya mau jelaskan sama Anda apa-apa aja poinnya nanti, dan video yang sore baru kita kupas tuntas soal aturan-aturan ini. Dan kita bantu juga jawab, meluruskan beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan OJK dan apa juga yang terjadi di lapangan yang sebenar-benarnya. Ya, tapi saya mau mengingatkan Anda dulu tentang hal ini, bahwa ini bisa beresiko fatal bagi Anda di tahun 2024 ini. Jadi sebelum terlambat, saya bilangin buat teman-teman semuanya, hentikan semuanya. Nanti Anda boleh dengerin berita yang mau saya bacakan ini. Pokoknya hentikan menggunakan jasa-jasa jebol pinjol semi legal. Gak ada cerita semi legal. Yang dijebol itu adalah pinjol legal dan resmi. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Silahkan. Anda boleh lihat di sini ya. Nanti untuk video sore baru kita lebih tegas lagi ya untuk teman-teman yang tidak ikut serta dalam berita yang saya sampaikan ini. Tapi kalau ikut serta, Anda boleh simak ini sampai habis dan jangan Anda skip, oke? OJK, pinjam uang sengaja tak bayar tidak akan dilindungi ya. Sengaja pinjam uang, dipinjol tapi Anda tidak melakukan pembayaran ya, atau Anda dengan dalih pakai data fake, pakai data kontak dan segala macam, habis itu diajak sama orang-orang dengan mengambil pinjol semi legal. Padahal saya sudah sampaikan sama Anda, tidak ada yang namanya pinjol semi legal. Pinjol itu cuma ada dua, ilegal dan legal ya. Habis itu Anda diajak meminjam di semi legal dengan dalih katanya tidak ada DC lapangan dan tidak perlu dibayar. Ini perlu diwaspadai ya. Oke, Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, OJK menegaskan, disinilah saya taruh ya, biar lebih enak bacanya ini. Ntar dulu, sabar Anda dulu. Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beretikat buruk dalam pembayaran kredit. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi, aturan ini sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan. Saya rasa aturan itu sudah bagus, tidak ada yang terlalu berlebihan. Hanya saja mungkin dari debt collector, dari pinjol-pinjol itu terkadang apa yang dilarang OJK itu yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Makanya mereka bilangin aturan itu dinilai terlalu membatasi. Itu aja sih. OJK tidak akan lindungi konsumen yang nakal, tandas Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Sarjito saat konferensi pers di Jakarta. Dalam berbagai kasus, OJK melihat ada beberapa kreditur dari pelaku usaha jasa keuangan POJK seperti perbankan, perusahaan pembiayaan multifinance hingga P2P lending dengan sengaja melakukan beberapa modus agar tidak membayar kreditnya. Perlu diingat, selain melindungi konsumen, OJK juga berfungsi melindungi POJK. Perlindungan kepada POJK ini tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Pasal 92 ayat 3 POJK tersebut
pun juga menjelaskan konsumen wajib menyelesaikan kewajibannya. PUJK juga berhak mendapat perlindungan hukum. PUJK ini artinya pelaku usaha jasa keuangan yang disebut dengan kreditur. Bila memang terjadi wan prestasi, pemberi kredit dapat mengeksekusi anggunan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 23 Ayat 2. Sarjito pun menjelaskan contoh kasus tersebut. Banyak konsumen yang tidak beretikat baik, jadi yang jadi debetur itu unitnya di bawah. Jadi kalau kayak gitu, silahkan eksekusi dengan Undang-Undang Fidusia. Oke. Ini yang untuk punya jaminan ya, leasing bank dan sebagainya. Lebih lanjut, Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Rela Ginting mengatakan debt collector bisa menarik anggunan kepada selain konsumen. Pasalnya banyak kasus di mana konsumen bekerja sama dengan sebagai penadah benda anggunan. Lalu diatur bahwa jaminan fidusia itu tetap bisa diambil walau dalam tangan siapapun objeknya berada. Hal ini merujuk kepada pasal 64 PUJK 22 tahun 2023 kata dia. Ini yang sudah dipindah-pindah tangankan mungkin ya, yang sedang dibahas. Selain itu ia menjelaskan wan prestasi pun tak selalu lewat peradilan, bisa berupa kesepakatan tertulis para pihak, keputusan pengadilan atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu soal ancaman pidana, pasal 23 ayat 3 mengatur bahwa kreditur dilarang menggadaikan objek fidusia kepada pihak lain kecuali ada perjanjian tertulis dulu dari pihak pemberi fidusia. Ini bukan kreditur ya, tapi debetur ya, seralat ya. Kalau mengalihkan bisa dipidana 2 tahun dan denda paling banyak 5 juta, kata Rela. Dengan langkah ini OJK meyakini PUJK tersebut bisa meningkatkan kualitas pembiayaan dan kredit sehingga PUJK berhati-hati menyalurkan pembiayaan kredit sesuai kemampuan konsumen. Polemik POJK dalam penagihan. POJK terkait penagihan ini sebelumnya dipermasalahkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API. Pasalnya POJK ini ditakutkan akan mengerek tingkat non-performing financing NPF industri. NPF meningkat mestinya nggak karena kebutuhan akan otomotif ini, akan tetapi tingginya, tapi masyarakat akan tumbuh komitmen untuk membayar. Diketahui dalam aturan terbaru ini ada 7 poin utama yang membatasi pihak debt collector dalam melakukan penagihan utang nasabah, perusahaan pembiayaan multifinance ataupun P2P lending atau pinjol. Ketua Umum AFI Suwandi Wiratno mengingatkan selain sisi perlindungan konsumen, POJK tersebut juga mengatur soal perlindungan kepada pelaku jasa keuangan POJK atas tindakan debetur yang beretikat tidak baik. Kalau debetur yang tidak baik, apakah POJK akan melindungi? Kan nggak mungkin. Kalau semuanya seperti itu, kita perusahaan pembiayaan perbankan juga tidak ada yang mau ngasih pinjaman orang duit lagi. Kalau mau ngasih juga mungkin DP-nya 50-60% kali ya, ujar Suwandi dalam CNBC Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum API Ejik Jafar mengatakan para pelaku pinjol sepakat untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik, khususnya dalam praktik penagihan sesuai dengan POJK ini. Kita tetap mengikuti aturan OJK. Sebenarnya aturan ini bertujuan untuk mengedukasi, untuk lebih disiplin dan prudence baik bagi konsumen dan perusahaan. API juga berkomitmen untuk disiplin terhadap anggota dan mitra yang tidak mematuhi standar ini, serta mendukung pengawasan efektif dalam industri fintech. Ya, jelas ya buat teman-teman semuanya. Jadi tidak ada perlindungan khusus bagi Anda yang benar-benar sengaja tidak membayar, baik itu di hutang pinjol, di hutang leasing, di hutang bank. Jadi saya menghimbau buat Anda untuk yang di hutang pinjol saja ya. Nanti di video yang sore kita juga bahas lebih tegas lagi di sini. Karena ini banyak juga pernyataan-pernyataan dari OJK yang mana seakan-akan posisinya menyudutkan orang-orang yang benar-benar dengan ketidaktahuan mereka tapi dia minjem gitu loh.
Ya, ini terutama khususnya bagi yang pinjaman online. Tapi ini bagus juga untuk sebatas mengingatkan buat teman-teman semuanya yang selalu berkeinginan melunasi pinjol-pinjol legal, mengambil semi-semi legal dengan dalih bahwasannya tidak ada debt collector, tidak ada kunjungan lapangan dan segala macam. Ini Anda bisa pikirkan lebih matang lagi. Tingkat-tingkat risikonya Anda pikirkan, karena saya sampaikan lagi, tidak ada pinjol itu yang namanya semi legal. Pinjol itu cuma ada dua, legal dan ilegal. Yang ilegal sudah jelas tidak terdaftar di OJK, yang legal terdaftar dan resmi di OJK di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi kalau Anda bergabung-gabung dengan perampok online, ya, yang mana di awalnya mungkin modusnya adalah edukasi, habis itu bertanya Anda pinjam berapa aplikasi, mana yang jatuh tempo, ayo kita libas dulu, kita habiskan dulu limitnya, nanti nggak usah bayar. Itu hati-hati ya. Hati-hati, saya cuma mengimbau Anda cuma itu aja. Hati-hati. Ya, karena ini kita nggak tahu apa yang sedang rencanakan nanti. Jadi kalau Anda masih nekat juga dengan hal-hal ini kan himbauannya masih lebar ini. Tapi mereka sudah sematkan tentang pinjaman online. Banyak pinjam uang sengaja tak dibayar tidak akan dilindungi. Berarti kan sudah jelas. Memang benar nanti Anda akan dimasukkan dalam kategori-kategori yang seperti itu. Kalau memang Anda sengaja. Ya, lebih baik saat ini kalau memang Anda telat bayar atau tidak mampu bayar, bukan karena disengaja dan segala macam, daripada Anda capek-capek menjebol-jebol lagi dengan namanya semi-semi legal, lebih baik hentikan aja semua pembayaran Anda hari ini. Cukup Anda menghadapi satu risiko aja, Anda tidak perlu menghindar, Anda hadapi aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang namanya hutang itu memang wajib dibayar, tapi apa boleh buat, kita ini sedang tidak mampu, bukan tidak mau membayar. Ya, ini harus Anda bedakan. Nanti Anda tuh nantiin juga video saya yang sore, saya akan kupas tuntas ini lengkap dengan video-videonya. Kita akan munculkan satu persatu nanti videonya. Ya, dan kita berikan juga tanggapan sesuai dengan data yang ada di OJK dan fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Biar OJK melirik dan OJK jangan hanya berprasangka buruk saja kepada semua orang yang terjebak pinjol. Karena tidak semua berperilaku sengaja tak bayar. Ada juga mereka yang menginginkan untuk membayar tapi apa boleh buat. Memang keadaan yang tidak mendukung lagi. Dan lagian juga mereka paksain untuk membayar, yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, sebatas informasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi Anda untuk tindakan-tindakan yang menyimpang yang akan Anda lakukan ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.